Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, saya Fajar Hidayatullah. Kebetulan saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru STKIP PGRI Bangkalan, para generasi milenial, para generasi Z sekalian. Izinkan saya dalam beberapa menit berikutnya akan menyampaikan materi perkenalan mahasiswa baru yang akan menempuh studi di STKIP PGRI Bangkalan, khususnya mahasiswa program studi pendidikan olahraga. Baik, mari kita lanjutkan. Berikut akan saya tampilkan beberapa slide materi pengenalan program studi pendidikan olahraga STKIP PGRI Bangkalan. Kita mulai dari sejarahnya. Perlu diketahui kita bersama bahwa program studi pendidikan olahraga ini merupakan salah satu prodi yang masih baru dibuka dari kampus kami. Kami menerima SK pendirian pembukaan program studi baru pada tahun 2017. Tepatnya SK kami terima dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan nomor SK 5 KPT 1 2017. Jadi pada Januari 2017 kami menerima SK untuk membuka program studi pendidikan olahraga. Ini sejarah pertama berdirinya program studi kami. Yang kedua, prodi ini merupakan prodi ke-7 yang didirikan oleh kampus kami. Selain itu, ada 6 dosen yang tersedia di prodi kami dengan kualifikasi magister sesuai standar nasional pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Yang terakhir, sejarahnya telah terdapat 1 dosen yang bersertifikat profesional secara nasional diakui oleh Kemendikbud. Kita lanjut, itu tadi sekilas tentang sejarah berdirinya program studi pendidikan olahraga. Visi kami sesuai dengan visi STKIP PGRI Bangkalan, yaitu ceria. Visi kami secara umum adalah menjadi program studi penghasil pendidik dalam bidang pendidikan olahraga dengan karakter cerdas dalam keputusan, etika yang diutamakan, religius dalam jiwa, inovatif dalam berkarya, dan amanah dalam mengemban tugas. Jadi itu gambaran umum visi yang kami siapkan dalam mendidik mahasiswa di program studi pendidikan olahraga. Misi utama yang kami kerjakan dalam menyiapkan mahasiswa yang berpartisipasi dalam program studi kami. Yang pertama, meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi harapannya nanti mahasiswa dan dosen dapat bersinergi dalam pendidikan dan pengajarannya untuk menghasilkan sebuah inovasi. Nah, inovasi ini nanti harapannya dapat disampaikan ke masyarakat luas, dapat bermanfaat kepada masyarakat luas. Itu misi kami yang pertama. Untuk yang kedua adalah mengembangkan kurikulum yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Tentunya juga harus memperhatikan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah kita, baik itu Bangkalan secara khususnya ataupun Madura secara regional, Jawa Timur setelah Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, yaitu misinya adalah mengembangkan budaya akademik yang bersinergi dengan perkembangan teknologi dan informasi terutama dalam bidang olahraga. Jadi saat ini terutama Pak Menteri kemarin menyampaikan sport science adalah landasan yang harus kita siapkan dalam pengembangan olahraga ke depannya. Juga ada sport tourism dan sport industry. Ini 3 hal utama yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin pada saat Haornas tahun 2020. Dan harapannya juga ini akan menjadi landasan bagi kita dalam mengembangkan diri terutama pada bidang pendidikan olahraga. Yang keempat, misinya adalah membentuk karakter religius
pada mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan program studi pendidikan olahraga. Jadi selain kognitif, afektif, juga rohaninya perlu kita pupuk, karena beberapa hal ini juga saling berkesinambungan dalam membantu kita dalam berproses menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, mensejahterakan sivitas akademika program studi pendidikan olahraga. Sivitas akademika ini termasuk dosen, pendidik, dan tenaga kependidikan semua, dengan sumber pendanaan yang dikelola secara bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pengguna lulusan program studi pendidikan olahraga. Jadi misi kami yang keenam ini harapannya nanti mahasiswa setelah lulus dapat diterima di masyarakat dengan baik serta bermanfaat ilmunya, bahkan hingga mengembangkan berbagai inovasi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Yang ketujuh, misinya adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pendidikan olahraga. Tentunya tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan umat. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ini saya perkenalkan ke-6 dosen yang ada di prodi kami. Yang pertama ini saya sendiri, Fajar Dayatullah. Saya adalah alumni S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Negeri Malang. S2 saya tempuh di Universitas Negeri Surabaya. Program studinya S2 Pendidikan Olahraga. Di situ juga ada indiden saya juga merupakan ketua prodi, dosen tetap yayasan. Jabatan akademik saya sebagai asisten ahli atau asisten profesor. Itu juga ada pangkatnya. Nah, ini keahlian saya. Fokus keahlian saya ada di belajar gerak, bola basket, sama analisis performa olahraga. Ini bidang keahlian saya terkait dengan apa saja yang saya teliti serta mata kuliah yang saya ampu. Kita lanjut. Nah, ini beberapa pencapaian yang saya miliki. Saya merupakan pengurus Asosiasi Program Studi PGRI Indonesia, juga sebagai pengurus Perbasi Kabupaten Bangkalan, lalu pengurus KONI Kabupaten Bangkalan juga, merupakan anggota Senat Dosen STKIP PGRI Bangkalan, pelatih bola basket berlisensi. Tahun ini saya juga memperoleh hibah PKM pada tahun 2020 ini. Serta saya merupakan dosen yang bersertifikat profesi nasional. Kita lanjut ke dosen yang kedua. Nah, ini ada Pak Khairul Anwar. Beliaunya juga sama seperti saya, lulusan S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di Universitas Negeri Malang. S2-nya beliau sama, pendidikan olahraga juga di Universitas Negeri Surabaya. Beliau merupakan sekretaris prodi pendidikan olahraga. Jabatannya juga sama, asisten ahli atau asisten profesor, pangkatnya situ. Nah, ini beliau nih ahlinya pembelajaran penjas sama permainan tradisional, sepak bola juga. Jadi nanti kalau ada mata kuliah sepak bola, permainan tradisional, ketemu sama Pak Hirul. Kalau bola basket, ketemu sama saya. Kita lanjut. Nah, ini pencapaiannya Pak Khairul. Beliau juga anggota Asosiasi Program Studi Olahraga PGRI Indonesia, sama seperti saya. Merupakan pengurus PT MSI Kabupaten Bangkalan, anggota Portina Kabupaten Bangkalan. Nah, Pak Khairul ini juga satu tim dengan saya yang tahun ini memperoleh hibah PKM dari Kemenristek BRIN tahun 2020. Jadi kami satu tim dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hingga memperoleh hibah dari kementerian pada tahun ini. Beliau juga pembina UKM Futsal dan anggota Senat STKIP PGRI Bangkalan. Saya kenalkan dosen yang ketiga. Nah, ini ada Bu Heni. Bu Heni ini lulusan S1 Pendidikan Kepelatihan Universitas Negeri Surabaya. S2-nya spesifik sekali nih, jurusan Kesehatan Olahraga dari Universitas Airlangga. Secara struktural beliau adalah staf bagian kepegawaian, juga dosen tetap yayasan tentunya, sama jabatan akademiknya asisten ahli.
Nah, walaupun dia ini lulusannya kesehatan olahraga, beliaunya juga fokus dalam bidang pembelajaran penjas, kesehatan olahraga, dan pencak silat. Nah, beliau ini walaupun perempuan juga seorang pendekar. Ini pencapaiannya, beliau ada staf akademi, juga mantan pelatih renang di Surabaya, di salah satu klub di Surabaya. Lanjut, ini dosen yang ketiga, Pak Agus Himawan. Beliaunya adalah lulusan S1 Pendidikan Kepelatihan juga di Universitas Negeri Surabaya. S2-nya di Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Surabaya juga. Nah, ini beliaunya termasuk dosen baru di sini walaupun lebih senior dari saya. Karena pada khususnya beliau ini seorang praktisi, pelatih profesional di salah satu klub profesional di Surabaya. Nanti saya bukakan. Nah, ini pencapaiannya. Beliau adalah pelatih futsal berlisensi dari AFC, Asian Football Club. Jadi bukan regional, nasional lagi beliau ini, lisensi futsalnya sudah internasional. Nah, beliau juga memiliki lisensi dari Real Madrid Foundation. Ini yang ketiga, beliau juga aktif di Pengprov Futsal Jawa Timur. Pernah juga menjadi asisten pelatih di Futsal Jatim. Jadi waktu PON Futsal Jatim beliau pernah berkontribusi sebagai asisten pelatih. Ini yang paling spesifik. Beliau saat ini masih aktif sebagai asisten pelatih tim Futsal Liga Pro Indonesia di Bintang Timur Surabaya. Kalau kita sering nonton Liga Profesional Futsal Indonesia pasti tahu namanya BTS-nya. Bukan BTS dari Korea, Bintang Timur Surabaya. Nah, beliau ini salah satu tim pelatihnya, bukan pelatih utama. Spesifiknya beliau ini bagian analisis data pertandingan, performanya pemain seperti apa, dianalisis oleh beliau, diberi rekom ke pelatih utamanya untuk membantu pelatih utamanya mengambil keputusan. Jadi analis data ini, data pertandingan. Tim futsalnya BTS yang kelompok umur KU20 dan pernah menjadi pelatih kepalanya Real Madrid Foundation KU15. Ini rentetan pencapaian beliau ini karena beliau seorang praktisi pelatih olahraga, terutama futsal dan sepak bola. Kita lanjut ya ke dosen yang ketiga. Ini ada Bu Septianingrum Putri Purwoto. Ini beliau lulusan S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. S2-nya Ilmu Kesehatan Olahraga dari Universitas Erlangga. Beliau merupakan dosen tetap yayasan, keahliannya di bola voli dan kesehatan olahraga. Fisiologi juga, ini beliau ahlinya karena S1-nya Ilmu Keolahragaan Ilmu Murni, S2-nya Ilmu Kesehatan Olahraga. Nah, ini beberapa pencapaiannya. Beliau adalah seorang peneliti muda, punya jasa founder ke jasa konsultasi ilmiah 3 serangkai, editor in chief-nya Jurnal Satria yang dimiliki prodi kami, sama editor in chief-nya Proceeding Senopati. Jadi kalau tentang karya ilmiah, beliau ini jagonya, terutama yang fisiologi olahraga, ilmu faal, biomekanika, kinesiologi, ini beliau ahlinya. Berikutnya dosen yang keenam ada Pak Herlambang. Pak Herlambang ini satunya Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. S2-nya juga ini Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Basic utamanya beliau ini di sepak bola, keahliannya. Juga pernah melatih tim Universitas Negeri Yogyakarta sebagai asisten juga, tim pelatihnya salah satu tim pelatih sana. Hampir mirip dengan Pak Agus tadi, beliau seorang praktisi pelatih sepak bola. Nah, ini pencapaiannya beliau pendirinya Sevuk IC di Kamal. Ini pernah menjadi pelatih akademinya UNY Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. Juga pelatih UKM-nya Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu beliau seorang mahasiswa S2 di sana. S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, beliau juga pernah punya pengalaman manajemen sebagai LO di Asian Games 2018. Untuk karir kepelatihannya, dia memiliki lisensi C dari AFC Football. Juga punya sertifikat kompetensi lisensi untuk sport massage
Di selain pelatih sepak bola, Pak Herlambang ini punya keahlian di massase olahraga untuk rehabilitasi cedera, untuk relaksasi setelah pasca latihan. Ini beliau ahlinya. Berikut ini beberapa kegiatan yang pernah dijalankan oleh mahasiswa maupun dosen program studi pendidikan olahraga terkait seminar, pelatihan olahraga, dan beberapa hal lainnya. Ini yang di sini yang tampil di layar ini waktu kita mengadakan pelatihan bekerja sama dengan Dispora waktu itu. Lanjut, ini saat mahasiswa mengadakan kompetisi futsal antar SMA se-Bangkalan. Ini waktu mahasiswa juga mengadakan kompetisi bola basket se-Kabupaten Bangkalan. Jadi di prodi kita nanti bukan hanya di kuliah untuk melatih dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat ke masyarakat. Ini saat penutupan kompetisi terlihat betapa semangatnya para penonton yang hadir di lapangan bola basket STKIP PG Bangkalan. Betapa meriahnya acara yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini, animonya besar sekali, menunjukkan masyarakat Bangkalan ini sedang haus kegiatan-kegiatan olahraga yang meriah seperti ini. Ini juga. Selain itu, mahasiswa kami juga kami arahkan untuk dapat berprestasi untuk dirinya sendiri. Ini pada slide ini ditunjukkan tim voli yang berlaga di Liga Mahasiswa Nasional. Tapi ini saat regional Jawa Timur. Nah, ini beberapa cuplikan gambarnya. Jadi di Liga Mahasiswa ini kita bertemu dengan berbagai kampus yang jauh lebih besar tapi daripada kita. Namun anak-anak ini tetap kami dorong untuk terus mencoba berprestasi menghadapi bersama atau bersaing dengan kampus-kampus yang lebih besar. Tidak boleh takut kita. Nah, ini tim futsal juga sama berpartisipasi di Liga Mahasiswa. Ini beberapa cuplikan pertandingannya. Yang ini tim bola basket perempuan. Sama juga tampil di Liga Mahasiswa. Kita lanjut pada slide berikutnya, ada mata kuliah ciri khas dari program studi kami. Yang pertama ada permainan dan olahraga tradisional. Jadi melalui mata kuliah ini harapannya nanti mahasiswa diberi pengetahuan dan keterampilan tentang budaya permainan tradisional, olahraga tradisional. Contohnya seperti main kerapan sapi, baik pakai orang atau pakai alat permainan. Kalau yang sering kita lihat kan kerapan sapi masih menggunakan sapi beneran besar dibawa balapan dari 2 sapi gitu. Sebenarnya dari sisi budaya permainan olahraga tradisional ada juga kerapan sapi yang menggunakan alat seperti bambu yang dipasangi karet. Pakai kerapan sapi manusia bisa pakai 3 orang berpasangan. Jadi permainan-permainan olahraga tradisional semacam itu yang kami kenalkan di mata kuliah ini. Berikutnya analisis performa olahraga. Ini masih jarang ada di kampus lain. Dari mata kuliah ini mahasiswa diarahkan dan diberi keterampilan untuk menganalisis performa sebuah tim dalam pertandingan atau performa seorang individu atlet dalam pertandingan ataupun perlombaan secara data kuantitatif maupun kualitatif. Fungsinya nanti manfaatnya dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan atletnya. Nah, ini keunggulan yang dimiliki oleh prodi kami. Yang pertama, memiliki jumlah dan kualifikasi dosen sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan budaya literasi. Jadi budaya literasi ini penting, literasi digital atau literasi lainnya. Terutama sekarang yang paling populer kan literasi digital. Ini perlu dikenalkan kepada mahasiswa untuk modal bagi mereka nanti setelah lulus dapat bersaing di masyarakat. Jadi budaya literasi ini tetap penting. Yang ketiga, prodi kami berstatus aktif dan resmi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kalau dulu. Kalau sekarang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Yang terakhir, kami sudah terakreditasi. Jadi sudah terakreditasi sebagai syarat program studi baru. Jadi kalau ada yang tanya, prodi olahraga di STKIP sudah akreditasi? Sudah, kami jawab. Kami sudah terakreditasi, jadi legal. Nah, ini pengembangan strategis yang kami siapkan. Yang pertama, membangun sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Seperti lapangan semi indoor. Ini rencana strategis kami dalam jangka panjang. Jadi kami punya rencana strategis untuk membangun lapangan semi indoor yang akan digunakan sebagai gedung bersama, digunakan sebagai tempat kuliah praktek di situ, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang semua kegiatan mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik. Yang kedua, bekerja sama dengan KONI Bangkalan terkait penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Contohnya, di kami belum ada kolam renang, kami bekerja sama dengan Dispora, KONI untuk dapat menggunakan kolam renang yang dikelola oleh mereka. Juga sama seperti lapangan sepak bola dan beberapa hal lainnya. Yang ketiga, kami memiliki pengembangan strategis untuk membiasakan mahasiswa dalam mengembangkan keilmuannya melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi akan banyak interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat di dalam perkuliahan. Karena ilmu yang sebenarnya ada di lapangan, bukan hanya ada di kelas atau di buku. Jadi kita harus benar-benar membawa ilmu pengetahuan ke faktual yang ada di lapangan. Itu yang dibiasakan di prodi kami. Perlu diketahui, ini gambaran siapakah mahasiswa. Yang pertama, dia di kampus ini adalah civitas akademika. Yang kedua, mahasiswa adalah remaja yang mulai beranjak dewasa ini. Jadi ibaratnya seorang kalau mulai beranjak dewasa, dia sudah mulai bisa mengambil keputusan secara individu, secara dirinya sendiri. Yang ketiga, jangan lupa mahasiswa ini juga penerus bangsa Indonesia, penerus bangsa di masa yang akan datang. Jadi sebagai mahasiswa kita punya tanggung jawab besar di masa yang akan datang. Jadi maka dari itu mahasiswa sekalian harus mempersiapkan dirinya dari sekarang untuk berperan aktif, berpartisipasi aktif. Yang keempat, jangan lupa pula mahasiswa juga harapan orang tua. Nah, ini yang terakhir, mahasiswa merupakan pribadi yang mandiri. Dia bertanggung jawab atas segala proses yang dia lakukan, proses yang dia hadapi. Dia sudah mulai bertanggung jawab atas pribadinya yang mandiri. 3 hal kewajibannya mahasiswa. Yang pertama, menimba ilmu, seperti aktif dalam perkuliahan, hadir dalam pertemuan, menyimak materi yang didiskusikan oleh dosen dan mahasiswa. Ini salah satu kewajibannya mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan ilmu, berinovasi, menemukan hal yang baru dalam ilmu pengetahuan. Ini penting juga. Yang ketiga, mengabdikan dirinya pada masyarakat. Ini sejalan dengan tugas utamanya perguruan tinggi, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi, untuk pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. Karena tujuan kita utama memperoleh pendidikan adalah nanti setelah selesai dapat bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa baru. Nanti setelah masa orientasi, mahasiswa harus siap melakukan proses registrasi. Yang pertama tentunya melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Proses yang kedua, melaporkan pembayaran yang sudah dari bank tadi ke loket yang tersedia di BHK bahwa dirinya sudah melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Berikutnya, setelah proses pembayaran ini diselesaikan, mahasiswa dapat mengambil KRS. KRS ini kartu rencana studi. Jadi beda dengan saat Anda waktu sekolah di SMA dulu, masuk sekolah ya hanya masuk. Nah, ketika di perguruan tinggi, sebelum masuk kuliah, jadi harus memproses kartu rencana studi. Jadi di situ nanti dalam kartu rencana studi ini akan ditulis oleh mahasiswa mata kuliah apa aja yang akan dia tempuh pada semester tersebut. Dengan tentunya berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing akademiknya masing-masing, dosen walinya.
Jadi setelah mengambil KRS, tadi saya sebutkan mengisi sesuai mata kuliah yang disediakan di semester tersebut. Nah, setelah disetujui oleh dosen pembimbing akademik, KRS tersebut akan diperiksa kembali oleh ketua program studi, oleh saya nanti. Setelah disahkan baru dikumpulkan di sekretaris program studi untuk dilaporkan kembali ke bagian akademik bahwa mahasiswa yang bersangkutan akan menempuh mata kuliah ini sesuai yang ditulisnya. Nah, ini proses registrasi yang dilakukan setiap awal semester. Kalau dulu sekolah SMA kan ada seperti ini proses registrasi, hanya di awal masuk sekolah. Nah, di perguruan tinggi ketika sudah jadi mahasiswa, setiap semester dia harus melakukan proses registrasi seperti ini. Mungkin cukup itu saja materi pengenalan prodi yang saya sampaikan. Tetap sehat selalu, jaga imunitas, tetap berolahraga. Sekian saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.